Jika pada video sebelumnya kita sudah mengulang pembelajaran mengenai soal rangkaian dinamis di SMP, maka sekarang kita akan membahas tentang teorinya. Ketika rangkaian itu dirangkai secara seri, di mana ada R1, R2, dan R3, maka kita dapat membuat suatu hambatan pengganti, misalnya RS, di mana ini adalah hambatan seri. Caranya dengan menjumlahkan semua hambatan, misalnya R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Lalu bagaimana jika pada rangkaian paralel? Misalnya di sini adalah R1, R2, dan R3. Maka rangkaian hambatan penggantinya adalah dapat kita cari dengan 1/Rp, di mana ini adalah hambatan paralel. Sehingga 1/Rp sama dengan 1/Ri ditambah 1/R2 ditambah 1/3 dan seterusnya. Jadi inilah konsepnya. Lalu, apa perbedaan dari rangkaian seri dan paralel? Yang paling terpenting yaitu pada cabangnya. Jika pada rangkaian seri, arusnya tidak bercabang, melainkan melewati arus dengan arus yang sama. Misalnya pada arus ini ada 2 ampere. Di sini juga 2 ampere dan di sini juga 2 ampere. Sedangkan pada rangkaian paralel berbeda. Mengapa demikian? Karena ini bercabang, jika ini adalah 2 ampere, di sini sudah berbeda. Karena sebagian ke sini dan sebagiannya lagi ke sini dan seterusnya. Jadi jika kita memiliki rangkaian seperti ini dengan sumber tegangannya di sini, bagaimana cara mengerjakannya? Kita harus mengetahui yang mana yang dirangkai seri dan yang mana yang dirangkai paralel. Contohnya pada gambar ini, bagaimana cara mengerjakannya? Manakah yang jelas-jelas seri? Yaitu yang ini. Sehingga untuk yang ini dapat kita buat terlebih dahulu untuk hambatan penggantinya seperti ini. Jika sudah seperti ini, karena hambatan yang ini dan yang ini berasal dari cabang yang sama dan keluar dari cabang yang sama juga, maka antara dua hambatan ini dapat dirangkai menjadi paralel. Kemudian akan menjadi seperti ini. Yang jelas-jelas adalah rangkaian seri, di mana arus di sini akan sama dengan arus yang ini dan juga yang ini. Sehingga pada soal-soal SMA, konsepnya tidak jauh beda dengan soal-soal SMP. Tetapi kita harus lebih teliti bagaimana cara merangkainya. Kita harus mengetahui manakah yang termasuk rangkaian paralel dan manakah yang termasuk rangkaian seri.